Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 19. Yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat yang terhormat. Hadir juga bersama kita anak-anak kita yang magang ya Pak Riza, yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan ini Jumat yang kedua di tahun 2026. Jumat yang kedua. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, di awal kita membaca surat Al-Hasyr ayat 19. Kalau ayat 18 itu juga sering dijadikan landasan bagi para mubalik dan asatid ketika membahas tentang pergantian waktu, karena di situ ada kewajiban kita untuk melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Nah, tapi pagi hari ini kita fokusnya di ayat 19 sebagaimana yang kita baca di awal ceramah tadi. Ya. Saya bacakan kembali terjemahannya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ada banyak catatan dari para ulama dan mufassir dari surat Al-Hasyr ayat 19 yang telah kita baca tersebut. Yang pertama, ada yang mengkaitkan dengan sebuah penyakit yang disebut dengan pikun. Jadi pikun itu kan penyakit. Ya. Lupa dengan diri. Ya, Allah membuat mereka lupa dengan mereka sendiri. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Ada pikun ini yang memang karena penurunan dari fungsi organ tubuh. Tapi ada yang pikun itu memang belum pada waktunya gitu. Sehingga awak kalau bahasa jurang lah pikun saya suami ibu tuh nah. Ini contoh, mohon maaf. Lah pikun saya ibu tuh. Rasul baru kepatang pensiun. Ya, lah enggak tahu saja orang. Ya. Tapi ada yang pikun itu Bapak Ibu memang sudah waktunya sehingga kita menganggap itu biasa saja. Padahal pikun umur beliau salah 90 tahun. Lah 90 tahun. Ya kan? Kalau 90 tahun enggak tahu jurang tuh wajar, Pak. Ya kan? Artinya memang sudah pada waktunya. Ambo pernah cerita dulu jo anak saya enggak tahunya, Pak. Pulang anak hanya bertanya, Pak, siapa ang? Jo anak saya enggak tahu. Tapi usianya sudah 90 tahun lebih, Bu. Tapi ada juga orang yang di usia-usia yang menurut ilmunya itu pikun itu bisa diterima, tapi dia tidak pikun. Ada. Nah, boleh jadi ini juga sering dibahas oleh para ulama. Ketika seseorang tidak melupakan Allah, maka Allah tidak membuat orang itu lupa pada dirinya. Ya, sehingga kita ketemu orang-orang yang usianya 85, 90 tapi ingatannya kuat, Pak. Kuat ingatan. Ternyata aktivitasnya itu ya mengingat Allahnya kuat. Baca Quran kuat, Pak. Saya kemarin ketemu dengan ibu dari teman saya yang usianya sudah hampir 85. Ambo pagarahan dia tekan aju ibu jo ambo tuh kawan. Kawan sama pesantren, Pak. Kue ibu tuh ingatannya wajah. Seminggu sekali khatam tuh mayong. Hanya kalau bakawan kan boyong-uyong. Ambo boyong, nyanyi boyong lah bang. Boyong, kan gitu. Ya, baiklah. Salaman lagi ibu tuh tak takana. Takana apa? Ya, teman saya pesantren dulu. Jadi kemarin pulang ketemu saya sama ibu beliau 85 tahun. Kuat ingatannya. Jadi kata anak beliau, ibu tuh seminggu sekali khatam. Seminggu sekali khatam. Ya kan? Jadi sepertinya ada penjagaan Allah kepada orang-orang yang ingat kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Yang membuat seseorang itu lupa kepada dirinya itu karena lupa kepada Allah. Ya, Pak. Perangai-perangai orang yang lupa kepada Allah.
di waktu dia belum pikun itu salah satu penyebab seseorang itu juga bisa pikun. Ya, ini kalau dari perspektif agama. Acok zolim ka urang, perangai jaik ka urang, iya baru pensiun pangana hilang sekali. Ini mohon maaf tidak semuanya juga bisa kita generalkan, tapi memang terjadi. Ya, baru pikun langsung tidak tahu Pak. Rupanya kecek kawan, ya itulah mungkin itu jualan tidak usah. Awak dek jahit ke orang dulu, hak orang bermakan juga, kan? Bambe juga, itu bahasanya kan lupa kepada Allah. Maka Allah bikin dia tuh lupa kepada dirinya. Artinya ada pikun itu yang memang bukan pada waktunya, tapi pikun itu datang karena apa? Karena perangainya yang selama ini lupa kepada Allah. Ya, jahit ke orang rumah, Pak. Ya kan? Nah, ada kadang-kadang jahit ke orang rumah, sering mengecewakan istri. Bisa jadi mungkin nyodoan lo diseringin nah. Kira pensiun hilang semua aja. Ya. Ditambah juga mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kita berdoa kepada Allah kan memang ada doa agar kita dijauhkan dari yang namanya ardalil umur. Ardalil umur. Ya. Atau mungkin kena sumpah serapah orang mungkin ya Pak. Ya. Kena sumpah serapah orang di perangai jahit. Rupanya pensiun langsung hang langsung Pak ya. Kalau loadingnya lama lumayan juga Pak. Kalau komputer tuh kalau loadingnya lama Pak, lain bisa juga ditunggu. Ini putar-putar aja. Tapi kalau hang Pak, apa sih Pak? Terpaksa dicabui kabel oleh. Lama bisa ditanggulangi. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melupakan Allah. Kalau melupakan Allah, Allah bikin kita lupa terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau dikaitkan dengan persoalan fisik. Persoalan fisik. Ya, berkaitan dengan masalah pikun. Ya. Saya tidak tahu juga Bapak Ibu, dulu pernah juga kita bahas ada orang yang mungkin hanya mengandalkan pekerjaan fisik Pak, tanpa mengolah otak. Itu kalau menurut para ahlinya memang bisa mempercepat pikun. Tapi fisiknya kuat. Cuman pikun deh. Ya. Artinya begini, sempat-sempatkan jugalah memikirkan ciptaan Allah dalam kesibukan sehari-hari kita. Ya. Sempat-sempatkanlah juga memikirkan ciptaan Allah, membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar. Ya, karena dalam pekerjaan kita sehari-hari lebih banyak kan aktivitas itu ya olah badan saja, ya kan. Olahraga itu tidak menjamin tidak pikun Bu, karena lebih ke fisik, ya, bukan ke otak. Ya. Jadi sekali lagi ya, di sela-sela kesibukan yang boleh jadi Bapak Ibu kita tidak menyadari gitu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Memang aktivitas kita lebih banyak ke aktivitas badan saja Pak. Tanpa ada aktivitas untuk mengingat Allah. Ya kan? Bahkan boleh jadi dalam sholat-sholat yang kita kerjakan pun Bapak Ibu lebih kepada aktivitas badan Pak. Karena tidak pernah menghadirkan hati bahwa kita sholat. Makanya kan yang beruntung itu bukan orang yang sholat Pak. Yang beruntung tuh orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Akan begitu kalau di dalam Al-Quran. Sebenarnya sholat itu saja kata Gus Baha sudah keren tuh. Sholat itu saja sudah keren itu Pak. Bisa saja orang sujud kepada Allah itu sudah keren tuh kata Gus Baha. Nantilah yang lain. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin kan. Sholat itu kan mi'rajnya orang beriman. Nabi mi'raj langsung ke Sidratul Muntaha. Kita dengan sholat bisa mi'raj. Maka bisa saja ruku dan sujud kata Gus Baha itu saja sudah keren.
Itu kata beliau. Tapi kan tidak sebatas hanya ruku dan sujud gitu. Kita kan ingin juga beruntung menghadirkan hati ketika sholat. Ya, apa yang kita baca, kita pahami, kita menyadari, itu bagian dari apa yang juga bekerja dalam otak kita. Sehingga sholat itu tidak sebatas hanya gerakan fisik. Ya, tapi ada tafakkurnya gitu. Ada kekhusyuannya, ada ketundukannya yang membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, semoga Bapak Ibu ya evaluasi terhadap waktu yang sudah kita lalui ke depan untuk lebih memberikan waktu dalam aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak masuk dalam kategori yang lupa. Kan bisa jadi lupa. Ya, sekali lagi, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, aktivitas kita berjalan, tapi ternyata kita banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah salah satunya yang membuat kemudian Allah membuat kita menjadi lupa pula terhadap diri kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, poin yang kedua. Ada mufassir yang menafsirkan surat Al-Hasyr ayat 19 ini dengan sebuah contoh. Ada seseorang yang sudah bergelut dengan narkoba itu selama 40 tahun. Saya baca tafsirnya, ada contoh ini. Jadi ada seseorang, kata beliau, sudah bergelut dengan narkoba itu 40 tahun. Kalau sampai 10 tahun itulah candu itu, Pak. Ya, candu itu. Ya kalau 40 tahun ya kan sudah lama waktunya itu. Ya, bisa jadi ada kecanduan di dalamnya, ya. Candu. Kemudian beliau berkata, kalaulah bukan karena ayat yang satu ini, di antara sekian banyak orang-orang, di antara sebanyak hamba-hamba Allah yang menyampaikan kepadanya, maka kalau bukan karena ayat ini, aku tidak berhenti dari mengkonsumsi narkoba itu. 40 tahun. Ya, artinya 40 tahun itu tentu sudah banyak juga. Mungkin masukan dari orang, Pak, nasihat dari orang gitu, dan lain sebagainya. Tapi aku berhenti, kata orang tersebut di dalam tafsir ini, dengan sebab membaca ayat ini. Ternyata ayat ini luar biasa, Bapak. Mampu membuat seseorang yang sudah 40 tahun lamanya candu dengan narkoba jadi berhenti deh. Kalau disimak-simak ayatnya, janganlah engkau menjadi orang yang melupakan Allah sehingga engkau lupa dengan diri engkau. Boleh jadi mungkin pemahaman kita Bapak Ibu nyadar dia, Pak, berarti Allah bikin saya lupa terhadap diri saya sehingga saya senantiasa berada dalam jurang ya, kemaksiatan. Gitu. Kenapa? Karena lupa kepada Allah. Kuncinya kan di situ. Ya. Kenapa dia lupa terhadap dirinya? Karena lupa kepada Allah. Maka 40 tahun dalam perbuatan maksiat mampu dia meninggalkannya. Ya. Dengan sebab ayat tersebut. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini kan juga banyak dibahas oleh para ulama. Kalau saya mendengar ada ceramahnya singkat Syekh Al-Buti itu kan. Ya, mungkin ini juga banyak dibahas oleh para asatidz. Bahwa maksiat seberat dan sebesar apapun itu tidak menjadi penghalang seseorang untuk dekat kepada Allah. Berapa banyaknya saudara-saudara kita, Pak, puluhan tahun bermaksiat kepada Allah. Taubah nawa. Ya, tahu benar. Itu saya kerajo kawan, Pak. Ya. Tahu betul. Jadi yang membuat seseorang terhalang dekat kepada Allah menurut Syekh Al-Buti itu bukan maksiat, Pak. Ya. Itu sekali lagi saya ceritakan. Bahkan saya punya teman yang masuk penjara itu senang, Pak. Pak, kok aku masuk penjara itu sebentar. Senang. Di penjara itu makan gratis, kawan. Nah, itu. Ya.
Tapi namanya sudah berganti kan, itu yang saya sebut. Namanya nama hijrah, sekarang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Karena kalau nama-nama yang tidak ada di bahasa Arab lah ya. Kalau ikut di jamaah tablik ya, menurut yang saya tahu, saya tidak banyak tahu. Itu biasanya ada nama hijrah. Seperti saya Ismet ini Pak, kalau bergabung dengan komunitas jamaah tablik harus ganti nama saya Pak. Karena Ismet itu tidak ada di Al-Quran. Mana ada Ismet Pak? Eka Putra Lole. Masuk Pak. Ya, itu harus ganti nama tuh. Carilah. Mau Abdurrahman namanya, mau Abdullah namanya, iya Pak. Ya. Nama Peri. Kalau Peri masuk ke komunitas mereka harus ganti nama itu Pak. Tidak Peri nama. Mana Peri? Ganti namanya ya, Abdul Latif ya, dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat gitu ya dan menyaksikan Pak, bukan lagi cerita bahwa memang ada orang-orang yang maksiatnya sudah luar biasa gitu. Kalau kece awak kau mati kau bermaksiat kawan, sampai model itu Pak pikir mungkin mati kawan kau sedang maksiat, saking seringnya dia bermaksiat. Tapi itu kan termasuk buruk sangka. Kita kan tidak boleh berburuk sangka terhadap orang yang bermaksiat sekalipun. Tidak boleh berburuk sangka. Karena kita tidak tahu, sekali lagi, jangan-jangan dia hari ini sedang berproses, cuman belum ketemu ujungnya Pak. Dia sedang proses itu ya. Jadi yang membuat seseorang itu sulit untuk dekat kepada Allah bukan maksiat, tapi kesombongan. Sombong itulah yang membuat seseorang sulit untuk dekat kepada Allah. Apa yang membuat orang sulit meninggalkan riba? Sombong. Ya, tanyalah kepada mereka yang mungkin hari ini masih bergelut dengan riba. Kesombongan yang membuat orang sulit meninggalkan riba. Kau tidak modeli Pak, tidak bisa dong Pak. Nyo harus modeli kok. Kalau tidak Pak, kok sombong. Jadi yang membuat seseorang mampu meninggalkan riba itu karena tidak ada kesombongan. Yang membuat seseorang sulit untuk meninggalkan riba bukan maksiat Pak, sombong. Karena kalau dia tahu Pak, ini banyak punya tuh 1000 alasan, ya kan? Sama juga, ya kan? Perbuatan dosa dan maksiat yang boleh jadi hari ini Bapak Ibu masih kita lakukan itu bukan karena maksiat kita kepada Allah, tapi karena kesombongan Pak. Apakah Nabi Adam tidak bermaksiat? Bermaksiat Pak, dengan mendekati buah huldi atau pohon huldi yang dilarang oleh Allah. Berarti kan maksiat. Tapi tidak menghalangi Nabi Adam untuk dekat kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika tidak Engkau ampuni dan rahmati kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi boleh jadi waktu yang kita lalui itu Pak, ada maksiat-maksiat yang hari ini belum mampu kita meninggalkannya. Karena apa? Karena kesombongan. Ya. Kalau orang mencari pembenaran itu masih sombong itu Pak. Ya. Ketika saya tanya beberapa mahasiswa, saya tidak menuduh mereka tidak sholat. Cuman saya katakan, kalau seandainya Anda tidak sholat, lalu ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Apa jawaban Anda? Ada yang menjawab Pak, takalok, kan tidak mungkin lo takalok taruh segitu. Ada yang menjawab belum ada panggilan dan berbagai macam jawaban. Sebenarnya alasan-alasan yang diberikan tersebut itu menunjukkan kesombongan. Karena makna sombong itu adalah raddul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kan menolak kebenaran dengan berbagai macam alasan yang boleh jadi alasan itu bisa diterima atau tidak bisa diterima, Bu. Tapi itu sombong, Pak. Kan jelas alasannya. Bapak tidak sholat, takalok. Bapak tidak sholat, latih. Bapak tidak sholat, alun biasa. Bapak tidak sholat. Itu kan alasan-alasan yang ingin membenarkan diri sebenarnya itu, Pak. Supaya orang bisa menerima gitu. Kenapa saya tidak sholat? Tapi sebenarnya kuncinya atau kesimpulannya apa? Sombong. Sombong, Pak. Raddul haq. Karena dia menolak kebenaran. Apapun alasan yang diberikannya itu masuk dalam kategori menolak kebenaran. Ya kan? Bakok dikurangi, bakok ditambah.
Bah kok diubah? Oh ya kalau ndak model iko tuh kanai awak beko. Sombong. Sombong kan? Karena dia menolak kebenaran, Pak. Dia tahu bahwa yang diperbuatnya itu melanggar aturan Allah. Dia tahu bahwa yang diperbuatnya itu mengurangi takaran dan timbangan. Dia tahu bahwa yang diperbuatnya itu memakan hak orang, Pak. Tapi kenapa dilakukannya? Tidak perlu didengar alasannya. Apapun alasan yang diberikan orang tadi ketika melanggar aturan Allah, pasti itu karena kesombongan. Ya, Pak. Pasti kesombongan. Ngeles saja bahasanya. Ya, jadi raddul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi yang menghambat seseorang untuk dekat kepada Allah, ini evaluasi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Bukan karena maksiat kita, tapi lebih karena kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesombongan ini mampu kita kikis, Pak. Ya, inilah penghambat kita untuk dekat kepada Allah, sombong. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih dari penjelasan para ulama, para mufassir berkaitan dengan surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ada mufassir yang menjelaskan bahwa orang yang lupa kepada Allah di waktu lapang, Allah akan melupakannya di waktu sempit, Pak. Ya. Jadi orang yang lupa kepada Allah di waktu lapang, Allah akan melupakannya di waktu sempit. Nah, kalau umpamanya kita bahas Bapak Ibu berkaitan dengan musibah yang belakangan ini memang banyak terjadi ya, bukan hanya di daerah kita, di daerah yang lain juga seperti banjir bandang lah. Dan musibah ini kan tidak saja menimpa orang-orang yang zalim, kan itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutilah oleh kalian fitnah, bisa siksaan, bisa cobaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Yang namanya tertimpa musibah, Bapak Ibu, itu dipahami, itu pasti membuat kesempitan dalam hidup. Sempit itu kan maknanya ya bisa sedih gitu ya, bisa berduka kan gitu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dibahas dari ayat tadi, orang yang tidak lupa kepada Allah di waktu lapang, Allah tidak akan juga melupakannya di waktu sempit. Artinya, bukan berarti dia tidak terdampak musibah. Karena dia tinggal di lingkungan yang memang di situ kena musibah, Pak. Kalaupun kemudian yang lain kena, rumahnya tidak kena, ya itu bisa jadi masuk dalam kategori karomah. Bisa jadi kategori karomah, Pak. Ampe puluh rumah, Pak, rata kampe puluh, 39 contoh, Gampuh. Rumah beliau tagak aman-aman saja, Pak. Itu bisa jadi karomah. Karomah itu kan Allah memuliakan. Bisa jadi. Tapi ketika anggaplah satu komplek itu terkena banjir bandang, kena semua, Pak. Termasuk orang-orang yang boleh jadi di dalam komplek itu ingat kepada Allah. Makna Allah mengenal mereka di waktu sempit di mana? Jangan dipahami seolah-olah harus selamat rumahnya. Gimana caranya harus selamat rumahnya? Rumah yang lain kan ya, Pak? Rumah ini kan elo. Iyalah. Ini cik komplek mah, orang-orang itu sudah. Jadi makna Allah mengenalnya di waktu sempit di mana? Nah, jangan dipahami dari musibahnya saja, Pak. Ya. Ketika Allah mengenalnya di waktu sempit, boleh jadi dia tetap kena musibah. Tapi Allah bikin lapang dadanya sehingga dia tidak merasa berat dengan musibah yang Allah berikan itu, Pak. Kan itu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami sudah melapangkan Muhammad bagimu dadamu, sehingga begitu berat, Pak, persoalan yang dihadapi Nabi pada waktu itu. Tidak membuat Nabi menjadi undur, Pak. Patah semangat, enggak. Motivasi tetap ada. Tersenyum tetap ada.
Jadi kalau kita mengenal Allah di waktu lapang, Allah mengenal kita di waktu sempit, bukan dipahami menghilangkan sunatullah, Pak. Enggak juga. Ya sunatullahnya contoh gitu. Ketika satu komplek kena, maka rumahnya juga kena. Ya sunatullah kan. Ya, sunatullah. Tapi Allah mengenalnya di waktu sempit. Dalam kondisi yang seperti itu boleh jadi banyak hal. Ya bisa jadi memang dia mendapatkan sesuatu yang hilang, Pak. Karena dari doa kan, ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibahku dan berilah ganti dari musibah ini yang lebih baik. Dalam kondisi sempit, sulit, Pak, tiba-tiba ada saja orang yang datang lalu membantunya. Kan boleh jadi Bapak Ibu. Ya membantunya umpamanya mendirikan rumah baru setelah rumahnya runtuh, Pak. Boleh jadi mencarikannya lahan yang lebih aman dari terjadinya musibah. Kalau di situ juga mungkin rasa takut tetap akan ada, Pak. Kemudian direlokasi, kan boleh jadi Allah punya maksud yang kita tidak paham terhadap itu, ya kan? Ya, kan boleh jadi Bapak Ibu. Ya, ada kebaikan-kebaikan yang dimaknai kalau kita kenal Allah di waktu lapang, Allah mengenal kita di waktu sempit. Mengenal itu sekali lagi tidak dipahami bahwa orang itu tidak kena musibah, karena Bapak Ibu, tidak ada orang yang hidup itu yang tidak kena musibah, Pak. Siapa orang yang hidup yang tidak akan terkena musibah? Ambo alun pernah lah Ustaz, hebat banget Ibu. Berarti Ibu tidak orang gini. Karena atas nama manusia Allah sudah siapkan ujian namanya musibah. Cuma musibahnya macam-macam, Bu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamar. Selagi orang, Bu, pasti akan diuji. Allah sudah siapkan, cuman mungkin belum hari ini. Tunggu sebentar lagi. Mungkin bukan banjir, boleh jadi kebakaran. Mungkin bukan kebakaran, boleh jadi kecelakaan. Mungkin bukan kecelakaan, boleh jadi kematian. Siap. Tidak ada orang yang tidak akan diuji. Dan kawan kini merasa selamat, tidak kena banjir bandang, Pak. Kok tiba gampo besok, lagi selamat di rumahnya. Alun tahu deh, Pak. Entah kawan lo namanya ngecek di ibu awak ya, kecek dan kena banjir bandang. Awak kena banjir bandang, lain memberasihan duduknya. Kawan awak runtuh rumahnya. Boleh jadi, Pak. Jangan merasa senang dulu, karena ujian itu pasti ada, Bu. Ada orang yang merasa bebas dari banjir bandang. Ambo, komplek Ambo jauh dari batang air, aman, kan gitu. Listrik kok pakai pipa kok. Ahli, tenaga ahli nama yang memasang. Jangan merasa aman dulu, karena kan balik lagi. Ujian macam-macam. Tidak banjir, tidak kebakaran bisa gempa. Tidak gempa, tidak kebakaran bisa banjir. Semacam. Ya kalau enggak tuh mati lah, Pak. Ya kan? Kalau enggak rumah dan meninggal awak, tuh awak meninggal rumah lah ya. Berarti kan ujian. Nah, ada orang yang tidak diuji. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang lupa kepada Allah di waktu lapang, Allah akan melupakannya di waktu sempit. Ini kalau berbicara tentang kehidupan dunia. Semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah Allah beri kelapangan. Karena kalau dalam kajian-kajian saya bahas juga itu Bapak Ibu. Ada seorang wanita sufi lah, saya bacakan begitu. Ketika kakinya terluka besar karena terkena batu, ya. Lukanya besar, bukan tidak besar. Tapi kenapa dia tersenyum? Kenapa engkau tersenyum? Padahal luka engkau besar. Kalau tiba di kini, kok tersenyum juga ibu leh. Lah model itu rumah ibu data di tanah, senyum juga ibu. Sanang ibu ya musibah itu. Mana Pak? Manusiawi ada duka cita kan. Ketika rumah hancur, Pak, pasti bersedih gitu ya. Ketika ada keluarganya yang meninggal, pasti bersedih. Ketika ada musibah, pasti bersedih. Tapi kenapa ada senyuman itu? Kalimat dari perempuan tadi adalah pahala yang menyelimuti hatiku lebih besar daripada luka yang mengenai kakiku. Ya, itu bahasanya. Ya, lapang, ya lapang, Pak. Makanya ambo basobok jo kawan nang rumahnya anyi, Pak. Rumah ambo lain dak anyi ya. Cuman ya memberasihin rumah sampai 3 kali, Pak. Karena Jumat kemarin itu masih naik lagi. Ya, lah tinggal, Wak. Ya, sehari baru tinggal barisan. Kiranya Jumat sore itu pasang naik kan. Wah, kanero sekali deh. Ya. Nah, kan artinya Bapak Ibu, ketika ada yang lebih berat, Pak, yang dihadapinya. Ketika saya tanya kepada teman saya yang rumahnya itu memang sudah hanyut. Karena di komplek kita ada 12 rumah yang hanyut.
Itu jawabannya itu luar biasa, Pak. Aceh, Ustaz, hanya senyum juga. Semoga rumah saya yang hanyut ini, Ustaz, kan itu meringankan hisab saya nanti di akhirat. Itu luar biasa itu. Luar biasa, ya. Jadi itu makna kalau kita mengenal Allah di waktu lapang, Allah akan mengenal kita di waktu sempit. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah di waktu lapang, Allah juga tidak akan mengenal kita di waktu sempit. Boleh jadi duo kan ya, Pak? Sudahlah jatuh apa? Tempo janjang. Sudahlah habis dunia kita, Pak, materi kita. Kita pun menjadi gelisah. Ya kan? Itu dua kali kanan. Nah, tapi kan ada orang, Pak, jatuh yo jatuh. Tapi kan mampu dia tetap dalam keadaan yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang apresiasi kita, Pak. Kayak di Aceh, dalam kondisi seberat apapun Bapak Ibu, sholat tidak tinggal, Pak. Maka kita melihat ada foto dokumentasi seorang ibu dengan mukenah berlumpur, tetap sholat di atas lumpur. Kalau di Aceh Tamiang tuh kamalo mencari sampai berasi, Pak, lulu saja. Nya berasi rumah, Pak. Atau tuh mukenahnya balulu, sampai sujud balulu, tapi tidak meninggalkan ruku dan sujud kepada Allah. Ini luar biasa. Awak kadang tidak balulu, Pak, lebarasi, sholatku malih. Nah, itu luar biasa. Ya, seorang bapak juga begitu. Ya. Sampai ada seorang ibu yang ketika dievakuasi kan itu, yang dimintanya pertama apa? Carikan saya kain untuk menutupi kepala saya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, tim evakuasi kan menyelamatkan ibu itu. Itu yang mintanya tuh. Carikan saya kain karena tidak ada penutup kepala saya. Begitu istiqomah menjaga itu. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin yang keempat. Ya. Dari surat Al-Hasyr ayat 19 yang kita baca di awal tadi. Ya. Bahwa ketika orang lupa kepada Allah, maka mereka juga akan lupa terhadap dirinya. Lupa dalam pengertian apa? Lupa dalam pengertian untuk menyibukkan dirinya dengan amalan yang menyelamatkannya dari azab. Apa namanya ya? Jadi kalau kita lupa kepada Allah, Allah bikin kita lupa kepada diri. Artinya makin bertambah usia kita, justru kita makin jauh dari Allah, Pak. Karena itu hukuman dari Allah kepada orang-orang yang selama ini memang tidak pernah mengingat Allah. Aku banaka, baiklah. Jadi akibat kita tidak ingat kepada Allah, akibat kita lupa kepada Allah, Allah bikin betul, Pak, lupa kepada diri kita. Lupa kepada diri artinya lupa betul dia apa yang harus dia lakukan itu. Makanya akan bertemu nanti hadis Nabi kan. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Ada orang yang umurnya dikasih panjang oleh Allah tapi perangainya semakin jelek. Iya, Pak. Makin jelek. Ya. Karena hukuman dari Allah dengan sebab dia tidak ingat kepada Allah. Salat yang dia lalaikan Bapak Ibu padahal sudah diingatkan oleh teman-teman. Ya, Pak. Perbuatan maksiat yang diperbuatnya sudah dinasihati oleh teman. Ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang Allah lepas betul dia. Dan ini mungkin bahasanya juga disebut istidraj. Bisa jadi, Pak. Bapak Ibu kan paham istidraj kan? Orang yang merasa dapat nikmat, padahal itu bukan nikmat, Pak. Itu hukuman dari Allah. Iya, Pak. Badan sehat-sehat. Anak alhamdulillah ada di luar negeri gitu kan, kuliahnya di universitas favorit gitu ya. Usaha lancar-lancar saja. Tapi dia tidak ingat kepada Allah. Salat enggak, mengeluarkan zakat tidak, maksiat jalan. Maka Allah bikin dia lupa kepada dirinya. Nah, istidraj itu orang yang lupa terhadap diri, Pak. Itu istidraj. Lupanya bahwa ternyata itu bukan nikmat, itu adalah hukuman dari Allah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi artinya semoga ini mampu pula kita pahami. Makanya kenapa ada orang habis pensiun tidak dekat dengan masjid?
Karena boleh jadi selama belum pensiun memang tidak kenal dengan Allah. Habis pensiun makin tidak kenal dengan Allah. Ya. Kan orang berharap tuh, ya, ambo habis pensiun bisa rajin ke mas haji, ambo habis pensiun bisa mengurus panti asuhan. Maka itu akan bisa terwujud kalau dimulai dari sebelum pensiun, Pak. Tidak bisa serta-merta halah pensiun saya ke mas haji. Maka saya beranggapan mereka yang setelah pensiun ke masjid itu boleh jadi taubatnya sebelum pensiun. Boleh jadi sudah ada keinginan besar memohon kepada Allah agar nanti kalau pensiun, Pak, saya mesti. Tapi tidak lo model itu, Bu. Banyak lo orang yang lah pensiun kok. Tidak ada mas haji, Pak. Ya, dia lebih merasa nyaman di rumah daripada ke masjid. Ada orang yang sudah pensiun, Pak, tidak mau bergabung dengan masyarakat, Pak. Hanya mau kuku kamar ke kamar, di kamar lalok, ya kan? Kamar mandi, ruang tamu, puta-puta gitu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini deh pembahasan ulama. Jadi sibukkan diri kita dengan Allah agar kita tidak lupa kepada diri kita. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu akumulasi dari kebaikan kita sebelumnya. Jadi kebaikan membuka kebaikan yang lain. Ini kan juga sering dibahas oleh para ulama. Satu kebaikan itu membuka pintu kebaikan yang lain. Satu keburukan menutup pintu-pintu kebaikan yang lain. Maka keburukan-keburukan yang kita lakukan dengan makna melupakan Allah itu menutup pintu-pintu kebaikan. Sehingga wajar makin gaek bukan makin elok, Bu. Makin cingkahak. Itu bakso anak cingkahak. Kalau cingkahak itu bakso anak muda gitu. Ya lah cingkahak itu artinya perangainya tuh memang makin tidak beres lah gitu perangainya gitu Bapak Ibu ya, makin tidak beres ya. Baik. Kemudian yang terakhir, orang yang lupa kepada Allah fa ansahum anfusahum itu ya, sehingga membuat Allah membikin orang itu lupa terhadap diri mereka. Ada pemahamannya begini. Ada orang yang lupa dengan kehidupan yang lebih utama, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya kan? Jadi ketika dia melupakan Allah, dia lupa bahwa ada kehidupan yang lebih baik daripada itu, Pak. Lupa dia. Terlena dengan kehidupan duniawi. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Tapi jangan melupakan bagian kamu di dunia. Tapi kalau dia melupakan Allah, dia lupa tuh terhadap kehidupan yang lebih baik itu, Pak. Seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia ini. Ya, selamanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang zuhud, Bapak Ibu. Orang zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Jangan dipahami orang zuhud itu orang meninggalkan dunia, Pak. Ya, tidak boleh pakai oto, tidak boleh berumah rancak, bukan begitu. Tidak itu makna zuhud. Zuhud tidak melarang seseorang berbaju bagus. Zuhud tidak melarang seseorang berkendaraan bagus. Zuhud tidak melarang seseorang untuk kemudian berpenampilan bagus. Ya, karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Zuhud itu menempatkan dunia hanya sampai di tangan, tidak sampai di hati. Zuhud itu meyakini bahwa apa yang ada itu titipan Allah, bukan milik. Itu yang zuhud, Pak. Sehingga orang yang zuhud tidak akan sombong. Seberapa banyak pun harta yang ada di tangannya, Pak. Ya, nah, itu yang zuhud. Kalau jangan dikaitkan zuhud tuh kopiah harus kuning, lusuh. Zuhud tuh baju cabi-cabi, itu enggak zuhud tuh. Itu menghinakan diri. Makanya dalam ajaran Islam tidak boleh, Bapak Ibu. Di antaranya pakai sendal balang. Itu dilarang, kan pakai baju sobek. Itu dilarang, Pak. Ya. Ketika mereka mampu untuk berpenampilan yang baik. Ikut trending 2006 baju cabi ya, Pak. Semakin cabi baju katanya semakin mahal harganya. Dulu baju cabi mahal. Karena saya lihat entah di Reels entah di mana tuh, Pak. Ada artis, Pak. Baju cabi-cabi. Ya kan? Ini trending 2026 kayaknya, Pak.
Ambo ya kuatir lo beko anak awal baju-baju cabai lo Pak. Kaluan baju lamo kok nyebut-nyebuti baju cabai. Ya mungkin de artis yang pakai baju kan itu. Enggak ada, dalam Islam enggak boleh. Dalam Islam berpenampilan menarik itulah yang utama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini dalam rangka evaluasi terhadap diri kita masing-masing supaya kita menjadi pribadi yang beruntung. Saya buka diskusi dan tanya jawab, kalau ada silakan. Kalau tidak saya tutup dengan doa. Cukup. Ibu pas Bu? Dari adik-adik kita. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Yep. Kita awali doa kita dengan Ummul Alkitab Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa dal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.